Paradigma konstruktivisme adalah paradigma di mana realitas yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat melalui proses pembentukan dan studi konstruksi, sehingga realitas yang sama bisa dimaknai dan ditanggapi secara berbeda oleh setiap orang. Hal ini disebabkan karena setiap orang pasti mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan, serta lingkungan pergaulan yang berbeda, di mana semua hal tersebut suatu saat akan digunakan untuk menjelaskan realitas di kehidupan sosial yang ada di sekelilingnya, dengan konstruksinya masing-masing. Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme berbeda dengan kaum positivis, karena realitas kehidupan sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang. Pertama kali diperkenalkan oleh Peter Alberger dan Thomas Lackman. Bagi Berger dan Lackman, paradigma ini penting sebagai salah satu perspektif atau sudut pandang dalam melihat gejala sosial atau realitas sosial. Konsep konstruktivisme sejalan dengan konsep konstruksi realitas sosial, konstruksionisme, konstruktivitas sosial, dan konstruksionis sosial. Berger dan Lackman menjelaskan bahwa konstruksi sosial atau realitas terjadi secara simultan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan terakhir tahap internalisasi. Paradigma konstruktivisme oleh Peter L. Berger dan Lackman kemudian dikenal dengan teori konstruksi realitas sosial atau teori dialektika. Mereka menjelaskan bahwa proses sosial didapatkan melalui aksi dan interaksi yang diciptakan oleh individu secara terus-menerus, sehingga menghasilkan suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara perorangan. Ia berpendapat bahwa setiap orang secara terus-menerus dapat mengubah definisi dalam melambangkan sesuatu, baik tindakan maupun tentang individu lain. Ketika kita bergerak melewati ruang dan waktu, setiap orang memiliki beragam perlambangan, hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa setiap orang tidak memiliki stok kemampuan pengetahuan yang dikontrol oleh institusi sebagaimana yang diyakini oleh para ahli konstruksionisme sosial. Yang pertama ada fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Yang kedua, media massa adalah agen konstruksi. Yang ketiga, berita bukan refleksi dari realitas. Berita merupakan konstruksi dari realitas. Yang keempat, berita bersifat subjektif. Yang kelima, wartawan bukan sekedar pelapor, namun wartawan merupakan agen konstruksi realitas. Yang keenam, halayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Yang ketujuh, etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan merupakan bagian integral dalam proses produksi berita. Yang kedelapan, nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. Penelitian dengan metodologi konstruktivisme biasanya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam bidang studi ilmu komunikasi adalah sebagai perspektif subjektif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Menurut McCasker dan Gunaidin, pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Saat ini, media sosial menjadi salah satu media yang efektif dalam melakukan kegiatan promosi, dan salah satu media sosial yang sedang berkembang adalah TikTok. TikTok memiliki keuntungan dalam kegiatan promosi seperti memberikan informasi yang memadai tanpa biaya tinggi, tenaga banyak, dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh akun TikTok Java Foodie berupa public relation dengan menggunakan testimonial dan video informasi. Informasi yang diberikan disampaikan dengan narasi berupa cerita dan komedi.
Pada setiap unggahan video akun Java Foodie terdapat hashtag yang juga ikut disertakan. Tanda pagar yang diberikan adalah hashtag FYP, hashtag TikTok Foodie, hashtag Noodle, hashtag For Your Page, dan lain sebagainya. Akun Java Foodie sampai saat ini memiliki jumlah followers sebanyak 61.200 dan jumlah likes sebanyak 1.900. Menurut Hotsuite.com, pada tahun 2019, aplikasi TikTok sudah diunduh sebanyak 1,65 miliar kali dan telah terpasang pada gawai elektronik sebanyak 738 juta kali. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi yang dilakukan oleh Java Foodie dalam mendukung industri kuliner Yogyakarta. Nama pengguna akun TikTok adalah @javafoodie. Akun TikTok tersebut memiliki jumlah pengikut sebanyak 58.700. Untuk mengetahui aktivitas promosi yang dilakukan oleh akun TikTok Java Foodie dan mengetahui faktor-faktor pembentuk media sosial TikTok sebagai media promosi yang efektif, maka penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme bertujuan untuk memperoleh pengertian, ditemukan pengertian yang mendalam dari publik maupun individu. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan diperoleh dari observasi dan wawancara.